Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud adalah salah satu bentuk ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang rutin menunaikan ibadah salat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya dalam segala urusan hidupnya, dijauhkan dari kesengsaraan, kesulitan hidup, serta dimuliakan hidupnya. Tahajud berasal dari kata tahajjada yang berarti tetap terjaga di malam hari atau berjaga malam. Orang yang melakukan ibadah tahajud disebut dengan mutahajjid. Salat tahajud digolongkan sebagai sunnatun ratibun muakkadah atau ibadah sunnah yang diatur berdasarkan waktunya. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang mendorong ibadah malam ini dan ayat-ayat lain yang menunjukkan ibadah semacamnya, namun ibadah ini harus tetap dilakukan dengan ikhlas tanpa paksaan karena hukumnya sunnah. Salat tahajud biasanya dilaksanakan pada sepertiga malam yang akhir, ketika manusia lain tertidur dalam keheningan. Meskipun salat ini adalah amalan sunnah, namun Allah SWT menjanjikan banyak kebaikan dalam ibadah ini. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat 17-18, di mana Allah SWT berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran surat Az-Zariyat ayat 17-18. Lebih lanjut, dalam surat Al-Mujamiyah Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila." Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah pada sebagian malam untuk sholat, separuhnya atau kurangi atau lebihi sedikit dari itu, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 1-4. Inilah beberapa ayat yang mendorong kita untuk selalu senantiasa melaksanakan tahajud, karena tahajud adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyamu ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram wa afdus salati ba'dal faridoh salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Imam Nawawi dalam Syarh Muslim menjelaskan mengenai hadis ini. Beliau rahimahullah mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa salat malam lebih baik dari salat sunnah di siang hari. Beliau juga mengatakan bahwa salat malam lebih baik dari salat sunnah rawatib. Orang yang melakukan salat malam dijamin masuk surga dan selamat dari azab neraka. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, ibshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu qiyam, tadkhulul jannata bis salam." Wahai manusia, sebarluaskanlah salam, jalinlah silaturahmi dengan kerabat, berilah makan kepada istri dan kepada orang yang miskin, salatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2485. Orang yang melakukan salat malam akan dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadar rajulu minal laili wa iqadam ra'atahu fasalla ruk'atain kutiba minadz dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirah." Apabila seseorang bangun di waktu malam, lalu dia membangunkan istrinya, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1335.
Hadis ini menunjukkan bahwa suami istri dianjurkan untuk sholat malam berjamaah. Berbeda dengan orang yang tidak sholat malam, orang yang bangun di malam hari kemudian berwudu dan melakukan sholat malam, dia akan bersemangat di pagi harinya. Dalam sudut pandang Islam, sholat tahajud adalah salat sunnah di malam hari yang sangat tepat jika memang seseorang ingin memperbaiki kualitas hidupnya. Tahajud memberikan efek kelapangan rezeki dan kebahagiaan, seperti yang telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang artinya, setan membuat 3 ikatan di tengkuk atau leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa jika kita melakukan tahajud, kita menjadi bersemangat sehingga giat bekerja dan bahagia karena berjiwa baik. Namun pada kenyataannya tidak semua orang di antara kita yang mengerjakan salat tahajud lantas menjadi kaya dan bahagia. Tidak sedikit yang justru tenggelam, yaitu jatuh dalam kemiskinan dan kian sengsara walaupun sudah menjalankan tahajud. Lantas apa yang salah dari salat tahajud yang kita jalani secara rutin ini? Jawabannya mungkin ada pada penilaian kita terhadap kualitas salat tahajud yang kita kerjakan. Kita cenderung menganggap salat tahajud yang dijalankan sudah benar dan sempurna. Harusnya hal seperti itu harus dijauhkan dari pikiran kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pelaku ibadah itu mengira telah menegakkan salat seutuhnya, padahal tidaklah tertulis baginya kecuali setengah salat, atau sepertiga, atau seperempatnya, atau seperlimanya, sampai sepersepuluhnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Terhadap sabda Rasulullah SAW tersebut, seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu an menerangkan, yang dicatat untuk dia yaitu pelaku ibadah dari salatnya hanyalah apa yang ia tegakkan dari salat itu dengan akalnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Menegakkan salat dengan akal inilah yang dimaknai dengan salat cerdas. Dengan demikian, ada syarat yang harus ditegakkan agar dapat melaksanakan salat secara optimal. Caranya adalah mengerjakan salat dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Dengan kesadaran penuh artinya secara sadar ia mengerjakan salat dan tidak memikirkan hal lain selain salat. Dengan keyakinan artinya ia meyakini dengan sepenuhnya apa yang ia kerjakan adalah salat, yaitu sebuah media untuk berkomunikasi dengan Allah. Namun yang kita sayangkan, sebagian orang memilih tidur diselimuti selimut indah daripada bangun mengambil air wudhu dan bermunajat kepada Allah dengan penuh rasa harap dan takut kepadanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa melakukan ketaatan dan dijauhkan dari sifat malas dalam diri. Semoga kita terdorong untuk melaksanakan sholat yang utama ini dengan mengetahui keutamaan-utamanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk melakukan amalan mulia yang satu ini, dan kita meraih segala apa-apa yang dijanjikannya, termasuk berkenaan dengan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.